Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita akan membahas tentang Tramed Blok 12, yaitu pemeriksaan radiologi sistem respirasi. Capaian pembelajaran pada siang ini yaitu setelah menyelesaikan keterampilan medik ini, mahasiswa diharapkan mampu melakukan pembacaan foto radiologi pada sistem respirasi. Capaian pembelajaran unit setelah menyelesaikan keterampilan medik ini, mahasiswa diharapkan mampu menilai foto toraks secara kualitas dan validitas, mengenal radioanatomi torak, dan melakukan pembacaan foto toraks normal dan tidak normal pada sistem respirasi. Tugas untuk para mahasiswa, lakukan penilaian foto toraks secara kualitas dan validitas. Bacalah interpretasi foto toraks yang Anda dapatkan. Daftar tilik validitas foto toraks adalah sebagai berikut. Jadi nanti disesuaikan dengan daftar tilik yang ada untuk menilai dari foto torak itu sendiri. Yang pertama adalah penilaian validitas foto, yang kedua adalah penilaian kualitas foto, dan yang ketiga adalah interpretasi foto torak. Untuk pembacaan foto torak itu sendiri, yang pertama adalah validitas foto. Kita harus menilai identitas dari foto setiap pasien. Apakah ada nama, usia, jenis kelamin, tanggal, medical record, apakah markernya tertulis, kemudian jelaskan apakah itu foto PA, AP, posterior anterior atau PA, antero posterior atau AP, top lordotik, oblik kanan kiri, lateral kanan kiri, atau lateral decubitus kanan kiri. Apakah klinisnya ada, apakah ada artefak, apakah tercakup semua, jadi tidak ada yang terpotong, baik itu di sinus ataupun bagian atas, apakah goyang atau tidak. Ini adalah foto perbedaan posterior anterior dan antero posterior. Kemudian ini contoh gambaran dari marker. Di sini adalah gambaran dari artefak. Ini adalah gambaran dari kalung. Ini adalah gambaran dari peniti. Ini cincin. Kalau ini adalah alat. Jadi jika ada alat yang dipasang pada pasien, kita juga harus membacanya. Apakah itu CDL, kateter double layer, atau ETT atau NGT, dan alat-alat yang lain yang memang terproyeksi pada foto, kita harus bacakan. Ini adalah gambaran, contoh gambaran goyang. Kita lihat dari nama dan tulisan pada foto itu tidak jelas, jadi seperti ada dua gambaran, sehingga menyebabkan gambaran pada kelainannya pun tidak terlalu jelas. Ini juga contoh foto yang terpotong, jadi tidak semua bagian masuk dalam foto. Ketika kita melihat validitas foto yang tidak sesuai dengan yang seharusnya, maka disarankan untuk dilakukan pemeriksaan foto ulang. Kenapa perlu diperhatikan gambaran yang sudah tadi saya jelaskan? Karena pada radiologi ini ada efek radiasi. Jadi diharapkan ketika sudah sesuai dengan validitasnya, kemudian hal-hal yang lain
itu akan mengurangi efek radiasi karena pasien hanya dilakukan pemeriksaan foto radiologi 1 kali. Walaupun metode konvensional pencucian dengan kamar gelap sudah jarang dilakukan pada beberapa tempat, pada beberapa rumah sakit dan pelayanan kesehatan, tapi tetap hal-hal seperti validitas, kualitas itu tetap perlu kita pelajari. Ya, yang kedua adalah kualitas. Jadi kualitas itu ditentukan oleh 5 hal yang kita singkat menjadi prima. Yang pertama adalah penetrasi, kemudian rotasi, inspirasi, magnifikasi, dan angulasi. Apa itu penetrasi? Penetrasi itu ditentukan oleh kilovolt atau tegangan dan miliampere second. Nanti akan mempengaruhi dari gelap dan putihnya gambaran dari foto konvensional. Bila kilovoltnya cukup, maka hanya terlihat sampai vertebra torakal 1, 2, dan 3 saja. Vertebra torakal 4 ke bawah itu memang standarnya tidak terlalu jelas. Jika hanya terlihat korpus vertebra torakal 1, 2 atau hanya terlihat korpus vertebra torakal 1 saja, berarti kualitas fotonya pada kilovoltnya terlalu rendah. Tapi kalau kita melihat korpus vertebra torakal 1 sampai ke bawahnya sangat jelas, berarti kilovoltnya terlalu tinggi. Kita lihat di sini untuk menentukan yang mana korpus vertebra torakal 1, kita cari dulu costa anterior. Ini adalah costa anterior, ke belakang ini costa posterior. Ini korpus vertebra torakal 1. Kemudian di bawahnya ini costa anterior 2, ditarik ke belakang, ini korpus vertebra torakal 2. Ini costa anterior 3, ditarik ke belakang, ini ke sini, ini korpus vertebra torakal 3. Jadi yang boleh terlihat hanya 3 ini. Kalau terlihat semua seperti ini 1, 2, 3, ini masih jelas terlihat. Nah, ini berarti KV-nya terlalu tinggi. Kalau ini dari yang pertama sudah samar-samar, kedua dan tiganya tidak jelas. Ini berarti kilovoltnya terlalu rendah. Ini yang cukup. Kemudian kita juga melihat kualitas foto dari penetrasi ini dari miliampere second. Jadi miliampere second ini kalau kilovolt itu untuk melihat keputihannya, apakah terlalu tinggi atau terlalu rendah. Kalau miliampere second itu untuk melihat kehitamannya. Jadi nanti antara kontras hitam dan putih itu yang akan menjadikan gambaran dari foto konvensional radiologi. Untuk mendeteksi apakah ini miliampere second-nya terlalu tinggi ataupun terlalu rendah atau cukup, kita melihat bagian dari foto yang terhitam. Itu biasanya kita harus lihat secara manual fotonya. Ya, jadi fotonya harus kita lihat secara manual. Kemudian mungkin nanti tiap kelompok akan diberikan satu foto untuk contoh foto radiologi untuk melihat bagaimana jari kita ketika kita lihatkan di belakang foto di yang paling hitam, apakah masih terlihat atau tidak. Kalau samar terlihat berarti cukup, tapi kalau tidak terlihat sama sekali jari kita, berarti itu miliampere second-nya terlalu tinggi. Kalau betul-betul
betul-betul terlihat jelas atau malah jarinya itu seperti tidak terhalangi sama sekali dengan dengan filmnya itu berarti miliampere secondnya terlalu rendah. Kenapa ini penting? Karena kalau miliampernya terlalu tinggi, maka kita kemungkinan membaca salah tinggi. Karena pada gambaran miliampere terlalu tinggi, nanti akan terlihat foto yang sangat hitam, ya, sehingga kita akan membaca bisa menjadi kelainan dari hiperlusensi atau pada kasus emfisema. Kemudian yang kedua adalah rotasi. Ya, bagaimana cara menghitungnya? Yang pertama, kita harus tentukan dulu prosesus spinosus. Prosesus spinosus ini menjadi garis tengah. Kita ibaratkan di sini adalah garis tengah, kemudian kita tarik dari garis tengah ini ke ujung medial clavikula. Jika sama antara kanan dan kiri jaraknya, berarti ini adalah simetris. Jika jaraknya kanan dan kiri tidak sama, baik itu yang sisi kanan ataupun sisi kiri, ini adalah asimetris. Jadi kalau terjadi rotasi sedikit pada pasien ketika kita lakukan pemotretan setinggi torakal 67 sentrasinya dari arah sinar, ketika pasiennya tidak tegak lurus atau pasiennya sedikit rotasi, baik itu ke kanan atau ke kiri, itu akan mempengaruhi dari posisi. Tapi untuk pembacaan kita cukup dengan menentukan apakah ini simetris atau tidak. Kemudian inspirasi maksimal. Inspirasi maksimal bisa kita lihat dari 3 aspek. Yang pertama adalah costa anterior, yang kedua adalah costa posterior, dan yang ketiga adalah ICS atau intercostal space. Costa anterior ini adalah yang melayang. Ini adalah costa anterior. Bagaimana cara menghitungnya? Kalau dari costa anterior, kita menghitung costa 5 atau 6 menyentuh kubah diafragma kanan. Kalau costa posterior, costa 9, 10 menyentuh kubah diafragma kanan. Kalau ICS 5 menyentuh kubah diafragma kanan. Kita hitung ini costa 1, 2, 3, 4, 5, 6 menyentuh kubah diafragma kanan. Berarti ini cukup. Kalau kita cek untuk yang posteriornya, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, berarti cukup. Kalau untuk ICS-nya, ini ICS 1, ICS 2, ICS 3, ICS 4, ICS 5. Ya, berarti ini inspirasinya maksimal. Kita lihat yang ini costa 1. Jadi kita cukup memilih satu. Apakah berdasarkan costa anterior, costa posterior, atau ICS. Jika kita tidak perlu menghitung ketiga-tiganya. Contohnya ini kita pakai costa anterior. Costa anterior 1, 2, 3, 4, 5. Berarti foto ini, foto yang A ini inspirasinya maksimal. Foto yang B
1, 2, 3, 4. Hanya 4, berarti foto yang B inspirasinya kurang maksimal. Apa yang terjadi pada pasien yang sama, yang satu inspirasinya maksimal, yang satu inspirasinya kurang maksimal, akan menyebabkan terlihat jantung lebih membesar. Ya, kemudian gambaran paru-paru lebih memadat. Jika klinisnya adalah MCU, maka ini akan mempengaruhi hasil karena ini akan memperlihat gambaran seperti ada kelainan, yaitu gambaran bronkopneumonia dan jantungnya seperti membesar. Sehingga jika ada pasien dengan pemeriksaan yang kurang maksimal kemudian jantungnya membesar, biasanya ahli radiologi akan menuliskan kesimpulannya dengan kardiomegali DD posisi. Jadi jika ada bacaan kardiomegali DD posisi atau suspek bronkopneumonia karena klinisnya dari klinisi tidak jelas atau tidak dituliskan klinisnya, maka klinis harus hati-hati. Kalau ada tulisan DD posisi dan foto kurang inspirasi, ada kemungkinan kalau pada tanda-tanda pemeriksaan fisiknya tidak ditemukan tanda-tanda pembesaran jantung, berarti kemungkinan memang kardiomegalinya hanya karena posisi atau fotonya yang kurang inspirasi. Jadi sebenarnya foto jantungnya itu adalah normal. Kita harus tahu perbedaan antara foto PA dan AP atau posteroanterior dan anteroposterior. Kalau posteroanterior ini adalah film di depan dada. Pasien membelakangi sinar. Ini sinarnya dari sini, sentrasinya di torakal 67. Jika seperti ini yang disebut foto posteroanterior. Jadi foto diambil dari belakang. Ya. Kalau anteroposterior, foto diambil dari depan. Pasien bisa supine atau tiduran dan duduk. Biasanya indikasinya untuk pasien-pasien yang tidak bisa berdiri, kemudian sesak, anak kecil, ibu hamil. Ya. Jadi pada kondisi-kondisi tertentu. Sedangkan untuk gambar posteroanterior, pasien berdiri dan tangannya dikebelakangkan sehingga ini akan mempengaruhi dari hasil. Jadi si klavikula ini tidak akan menutupi dan dia membentuk sudut. Kenapa? Karena dia diangkat dan tangannya dikebelakangkan. Itu adalah tanda yang pertama. Jadi klavikula ini akan membentuk sudut, sedangkan yang anteroposterior karena tangannya tidak diposisikan, maka si klavikulanya akan sejajar. Kemudian berefek juga pada skapula. Skapulanya yang posteroanterior karena diposisikan letak dari tangannya tidak akan menutupi dari lapang paru. Tapi kalau yang posteroanterior si skapulanya menutupi lapang paru. Ya. Kemudian kita lihat dari kostanya ini lebih oblik. Ya, kalau ini lebih paralel. Kemudian otomatis karena biasanya pasien-pasiennya sesak, kalau yang anteroposterior maka jantungnya akan terlihat lebih membesar, sedangkan yang posteroanterior lebih normal, ya. Jadi pada foto kita harus bisa tentukan apakah ini foto posteroanterior atau anteroposterior. Untuk angulasi, bagaimana kita menilainya? Karena angulasi dan magnifikasi ini efeknya dari sinar yang kita ambil. Jadi sinar pada foto konvensional ini harus tegak lurus
ke torakal 67, sentrasinya di torakal 67, kalau abdomen di umbilikus. Nah, sentrasi di sini harus tegak lurus dengan pasien. Kalau angulasi atau misalnya pada top lordotik, dia fotonya itu membentuk sudut ya. Nah, maka si klavikulanya akan terlihat di atas. Jadi tidak akan menutupi lapang pandang paru. Tapi kalau foto AP atau PA, klavikulanya harus sejajar atau menyentuh kosta 3. Jika menyentuh kosta 3 berarti tidak ada angulasi di situ. Jadi pengambilan fotonya memang betul-betul tegak lurus. Untuk anatomi mungkin satu lagi ya, tadi magnifikasi sudah ya. Jadi magnifikasi itu terjadi prima itu penetrasi, rotasi, inspirasi, magnifikasi, baru angulasi. Nah, magnifikasi itu yang tadi antara foto PA dan AP tadi. Jadi kalau misalnya fotonya anteroposterior pada pasien yang sama, akan menyebabkan jantungnya terlihat lebih membesar. Ya, itu yang disebut dengan magnifikasi. Baru angulasi. Jadi sebelum kita lanjut ke interpretasi, kita mengulangi lagi. Yang pertama adalah validitas foto yang mencakup identitas ya. Kemudian identitas itu sendiri, nama, umur, jenis kelamin, medical record, kemudian ada atau tidaknya marker, kemudian klinisnya apa, kemudian ada atau tidaknya artefak, goyang atau tidak, dan semua foto tercakup atau tidak. Nanti dituliskan semuanya, cukup dituliskan apakah ada, tidak ada, ya. Kemudian kalau atau sesuai ya. Jadi kalau misalnya untuk nama ternyata di fotonya ada namanya, berarti terdapat nama. Jadi penjelasannya cukup seperti itu untuk mengisi daftar tilik. Kemudian untuk kualitas tadi, penetrasi itu terdiri dari Kave dan Mas, rotasi itu simetris atau asimetris, kemudian inspirasi maksimalnya, jika ditulisnya inspirasi maksimal berarti kita bisa menilai dari kosta anterior 56, kosta posterior 9-10, dan ICS 5 ya. Kemudian magnifikasi, jika ini fotonya PA berarti tidak tampak magnifikasi, jika fotonya AP berarti anteroposterior berarti kemungkinan ada magnifikasi. Kemudian angulasi, kita melihat kosta 3-nya sejajar gak dengan klavikula. Kalau kosta 3-nya sejajar dengan klavikula berarti tidak ada angulasi. Mungkin interpretasi dari foto daftar tilik yang untuk validitas dan kualitas, intinya seperti itu. Semoga semuanya dipahami. Kemudian kita berlanjut ke interpretasi. Nah, untuk interpretasi sendiri secara anatomi kita bisa baca mulai dari tengah ke luar atau dari luar ke dalam ya. Kita akan melakukan pembacaan pada tramed ini dari dalam keluar. Kenapa penting? Karena agar semua organ bisa kita baca secara berurutan sehingga tidak ada organ yang tidak kita baca. Yang pertama adalah trakea. Trakea ini posisinya di tengah ya. Kemudian ini hitam
Kenapa? Karena berisi udara. Nanti kalau kita gambarkan ini, si trakea ini nanti akan bercabang menjadi karina dan ini menjadi cabang bronkus. Di paru-paru cabang bronkus ini terlihat adalah gambaran hilus ya. Hilus itu adalah tempat keluar masuknya pembuluh darah, bronkus dan lim ya. Ini bisa diukur, ukurannya tidak boleh melebihi dari trakea untuk mudahnya. Ukurannya sekitar 1,4 1,5. Beberapa jurnal maupun daftar pustaka menyebutkan di angka seperti itu ya. Jadi sekitar 1,4 atau 1,5 mili ya. 1,4 sampai 1,5 cm, 14 atau 15 mili. Oke. Ini adalah trakea. Trakea ini kita interpretasi apakah dia di tengah, tertarik, atau terdorong. Ya, jadi untuk bacaan trakea 3 ini. Apakah di tengah, apakah tertarik atau terdorong. Bagaimana cara menilainya? Kalau terdorong, ini biasanya masanya dan si trakea ini akan menjauhi dari masanya. Jadi seperti terdorong. Tapi kalau tertarik, ini kelainannya, bukan masa tapi kelainannya. Ini kelainannya menjauhi dari kelainannya. Tapi kalau tertarik, ini kelainan, si trakea ini mendekati. Apa saja yang mendorong? Yang mendorong biasanya yang pertama adalah massa ya. Yang kedua adalah efusi ya. Ini sebenarnya yang ya, ini juga bisa pneumotorak ya. Pneumotoraknya tension pneumotorak sehingga dia sedikit menekan trakea ya. Jadi salah satu tanda membedakan apakah pneumotorak biasa atau tension pneumotorak biasanya akan mendorong trakea. Nah, ini contoh dari fibrosis atau ya, kalau yang menarik ini selain fibrosis adalah atelektasis ya, atelektasis. Jadi untuk gambar ini karena bayangannya putih semua, kalau fibrosis itu garis-garis ya, seperti garis keras. Kalau ini curiganya adalah gambaran efusi pleura karena mulai dari bawah dengan atelektasis di atas. Bisa karena massa. Jadi untuk trakea kita lihat yang paling hitam di tengah-tengah karena sangat sesuai dengan anatomi. Kita lihat apakah ada di tengah, tertarik atau terdorong. Ketika ada di tengah berarti kemungkinan normal. Jika tertarik, kita harus pikirkan apakah ada fibrosis atau atelektasis. Kalau terdorong, berarti kita harus pikirkan apa nih yang mendorong. Yang mendorong itu kalau gambarannya opak, bisa massa, bisa efusi. Kalau gambarannya lusen, berarti tension pneumotorak. Kemudian setelah ini trakea ya. Kemudian setelah trakea ke jantung, karena yang tengah ini adalah jantung. Bagaimana cara mengukur jantung? Kita sudah bahas di blok 10. Yang pertama kita tentukan dulu linea medianya, processus spinosus. Kemudian tarik garis ke sisi kanan yang paling lebar. Ditambah sisi kiri yang paling lebar dibagi rongga torak. Atau A plus B dibagi C. Ini hasilnya harus kurang dari 50%. Tapi pada bayi baru lahir banyak yang menyebutkan
bisa sampai 60 sampai 65%. Ya, kalau bayi antara 1 sampai 3 tahun, ada juga yang menyebutkan sampai 55% ini masih normal, tapi lebih dari 3 tahun itu normanya harus kurang dari 50%. Ya. Kemudian jantung ini apa saja yang kita nilai, karena foto radiologi itu tidak bisa lepas dari jantung dan torak. Sebenarnya walaupun bloknya dibagi menjadi blok 10 dan blok 12, kardiovaskuler dan respirasi, tapi pada pembacaan foto radiologi pada blok 10 kita tetap membaca bagian dari toraknya, tapi yang berhubungan dengan kelainan-kelainan di kardiovaskuler. Tapi pada blok respirasi tetap, karena memang kardiovaskuler juga sudah terlewati, pembacaan dari foto kardiovaskulernya tetap kita harus baca. Ya, kalau misalnya kurang dari 50%, jadi CTR kurang dari 50%, jantung tidak membesar. Tidak membesar. Tapi kalau CTR-nya lebih dari 50%, berarti jantung membesar. Ketika jantung membesar, kita harus mengetahui besarnya ke arah kanan atau ke arah kiri. Kalau ke kanan berarti ke sini dia melebihi dari 1/3 dari jantung ya. Jadi kalau misalnya lapang paru ini kita ibaratkan dibagi 3. Nah, kalau membesar ke lateral kanan ini melebihi dari 1/3 bagian lapang paru ini. Ya. Jadi kalau misalnya melebihi ini berarti jantung melebar ke kanan. Nah, jika melebar ke kanan, ini adalah pembesaran dari ruang atrium kanan. Kalau ke kiri, jantung membesar ke lateral kiri, kita harus lihat apeks atau paling ujung dari jantung. Apeksnya ada di mana? Apakah itu ada di atas atau di bawah? Nah, ini contoh yang apeksnya di atas, ini contoh yang apeksnya di bawah. Kalau apeksnya ada di atas dari diafragma, berarti ini adalah ventrikel kanan yang membesar. Tapi kalau apeksnya ada di bawah diafragma, ini adalah ventrikel kiri yang membesar. Kemudian satu lagi adalah pinggang jantung. Pinggang jantungnya normal, jadi ada pinggangnya, jantung itu ada pinggangnya. Ya, normal itu ada pinggangnya, atau mendatar atau menonjol. Ya. Normal ataupun mendatar ini biasanya bisa terlihat pada pembesaran jantung ventrikel kiri. Jadi kalau misalnya pembesarannya hanya ventrikel kiri saja, kita akan melihat pinggang jantung, dan pinggang jantungnya kalau nggak normal dia mendatar. Tapi kalau ada pelebaran dari atrium kiri, ini pinggang jantungnya menonjol dengan adanya gambaran double sign ya. Jadi seperti ada perbedaan dua warna, yang satu lebih putih, yang sebelah sini karena dia banyak pembuluh darahnya superposisi dengan ruang jantung yang lain, dan di sini sedikit abu-abu ya. Oke, seperti itu. Jadi yang dinilai ketika jantung membesar, jantungnya membesar ke arah mana, kanan atau kiri, kemudian apeksnya ada di mana, kemudian pinggang jantungnya apakah normal, menonjol atau mendatar. Setelah jantung kita nilai aortanya. Untuk aorta apakah ada kalsifikasi, nanti terlihat seperti bulan sabit. Apakah ada elongasi? Elongasi itu antara ujung arkus ke klavikula apakah kurang dari 1,5 atau lebih dari 1,5. Kalau kurang berarti normal, kalau kurang berarti ada elongasi, kalau lebih berarti normal. Jadi elongasi itu pelebaran. Kemudian kita juga bisa melihat diameter
diameternya lebih dari 4 cm atau tidak. Kalau lebih dari 4 cm berarti ada aneurisma aorta. Setelah itu adalah sinus dan diafragma. Sinus ini harus tajam. Diafragma ini antara kanan dan kiri bisa sama, normalnya yang kanan lebih tinggi. Jadi bisa sama atau yang kanan lebih tinggi. Tingginya sekitar 3 cm ya. Kalau ternyata tingginya berbeda lebih dari 3 cm berarti ini ada elevasi diafragma kanan. Biasanya penyebabnya karena hepatomegali, karena di bawah dari diafragma kanan ini adalah hepar. Tapi kalau elevasi diafragma kiri ini kemungkinan karena splenomegali. Kemudian pada diafragma juga kita cek apakah ada free air subdiafragma. Free air berarti udara bebas. Normalnya memang ada di kiri. Ini adalah udara bebas di gaster. Tapi kalau kanan dan kiri ada gasnya itu persis di bawah diafragma atau subdiafragma, ini adalah gambaran pneumoperitoneum. Pneumoperitoneum adalah tanda ada sesuatu, apakah itu perforasi di abdomennya ya. Oke. Ini contoh splenomegali. Oke. Yang ini gambar contoh splenomegali ya. Yang ini normal. Ini hilus. Bagaimana cara menilai hilus? Ya, hilus itu ya, hilus itu ini gambarnya ya. Nah, ini normanya ada beberapa yang menyebutkan 1,4 ataupun 1,5 ya. Yang jelas untuk penilaiannya dibandingkan dengan trakea. Kalau trakeanya masih lebih lebar dibanding hilus berarti normal. Tapi kalau hilus melebihi trakea berarti ini ada sesuatu di sini. Biasanya ada pembesaran dari KGB. Ya, tadi saya sudah jelaskan bahwa hilus ini adalah tempat keluar masuknya pembuluh darah, baik itu arteri maupun vena, bronkus dan limfatik. Kalau arteri ini posisinya dia ke bawah. Ya, secara anatomi memang seperti itu. Kalau vena itu dia ke atas. Ya. Nah, ini hilus kenapa terlihat seperti jelas seperti ini? Ini mewakili arteri pulmonalis karena memang posisi arteri pulmonalis itu adalah ke bawah. Ya, vena pulmonalis ini jarang terlihat. Biasanya lebih terlihat kalau ada kranialisasi atau bendungan paru. Ya, karena terisinya lebih banyak. Sedangkan kalau arteri pulmonalis kenapa terlihat? Memang secara normal dari ventrikel kanan masuk ke paru-paru itu melalui arteri pulmonalis ya, sehingga memang normalnya harus terlihat, tapi memang ukurannya tidak boleh melebihi dari trakea ya. Setelah hilus, jadi tadi yang pertama adalah trakea, kemudian jantung, kemudian sinus. Tadi sinus harus tajam. Kalau kita melihat ada tumpul itu berarti ada efusi pleura minimal itu sekitar 150 cc. Jadi kalau misalnya tertutup sama sekali berarti itu efusi pleuranya lebih dari 150 ya. Kemudian diafragma, pada diafragma kita lihat apakah normal tingginya atau ada salah satu sisi yang elevasi atau ada gas di subdiafragma ya. Gambaran diafragma yang normal juga bisa seperti ini ya, tenting, bisa scalloping kayak gelombang ya. Itu gambaran normal, kecuali ada
kelainannya di paru-parunya, karena kalau tenting dan scalloping ini bisa pada fibrosis juga ya. Tapi kalau misalnya aman saja pada gambaran ronsennya, berarti gambaran diafragma seperti itu adalah normal. Nah, setelah trakea, jantung dan sinus dan diafragma, kita baru baca paru-paru ya. Paru-parunya seperti apa? Yang pertama kita baca paru-paru tadi hilus, kemudian coraca bronchovascular dan kelainannya. Hilus tadi sudah dijelaskan, ukurannya sekitar 1,5 cm atau 15 mili. Kemudian coraca bronchovascular sama. Jadi di radiologi itu dibagi 3 lapang ya untuk menentukan batas. Tapi kalau lapang paru nanti beda lagi. Ini untuk menentukan saja apakah corakan bronchovascular atau yang tadi ya pembesaran jantung dan sebagainya itu memudahkan dibagi 3. Nah, kalau corakan bronchovascular yang bertambah untuk sisi kanan itu kalau melebihi dari 1/3 ini. Kalau yang sisi kiri melebihi 2/3 ini ya. Kalau misalnya melebihi seperti ini, corakannya sampai ke perifer, ini berarti hipervaskuler atau corakan bronkus dan vaskulernya bertambah. Kenapa hanya bronkus dan vaskulernya yang kita cek, tidak dengan lim? Karena pada lim ini bekerja ketika ada cairan di paru-paru. Ketika tidak ada cairan di paru-paru, lim ini tidak bekerja sehingga tidak akan terlihat. Jadi yang dicari memang corakan bronkus yang warnanya hitam dan vaskuler yang warnanya putih ya. Bronkus berisi udara sehingga gambarannya hitam, dan vaskuler itu berisi darah sehingga warnanya putih. Ini normalnya ya. Kalau ini hipovaskuler tidak terlihat, jadi lebih tidak terlihat di situ. Nah, untuk kelainan kita harus tentukan dulu lapang paru. Kita harus paham dulu lapang paru. Jadi lapang paru pada kelainan radiologi ini kita harus tentukan apakah kelainannya di parenkim paru, di paru-parunya itu sendiri, apakah di pleura, apakah di mediastinum. Jadi kalau kelainannya di parenkim paru, kita baca dengan lapang paru. Ya, kalau lapang paru itu bisa dibagi menjadi 4, yaitu apex, posisinya paling atas sampai klavikula, kemudian lapang atas, ini sampai kosta 2, lapang tengah, kosta 2 sampai kosta 4, dan lapang bawah. Jadi dibagi 4, apex, lapang atas, lapang tengah, lapang bawah. Atau apex, paratracheal atau suprahiler, para atau perihiler, dan parakardiak ya. Jadi di sekitar trakea atau paratrakea, apex ya atau paratrakea, kemudian suprahiler atau di atas hilus, kemudian perihiler atau di sekitar hilus, dan parakardial atau di sekitar jantung ya. Jadi kalau kelainannya di parenkim berarti kita menggunakan lapang paru. Tapi kalau kelainannya di mediastinum, hanya ada mediastinum superior, medial, dan inferior ya. Batasannya sama ya, kosta 2 ini ditarik ke tengah. Kalau misalnya ini berarti superior, yang daerah sekitar perihiler atau lapang tengah ini adalah medial, dan di bawahnya adalah inferior. Kalau hemitorak itu kelainan di pleura ya. Kalau kelainan di pleura sama, atas, tengah, bawah, atau superior, medial, inferior ya. Batasannya sama juga, cuman posisinya memang di pleura. Ini pleura, ini mediastinum, dan kalau kelainan parenkim pakai lapang paru.
Nah, ini deskripsi kelainannya. Kita harus bisa membedakan mana pebercakan, konsolidasi, massa, dan perselubungan. Ya, nodul itu ada yang miliar, ada ukuran kecil 0,5 sampai 2 cm, ada yang ukuran besar atau golf ball, ya. Pada kasus ini kita lihat di sini ada pembesaran dari hilus dibandingkan dengan trakea, ya. Ini adalah gambaran dari proses spesifik atau TB pada anak. Jadi kalau misalnya kita baca foto yang pertama, ya, trakea di tengah, kemudian jantung tidak membesar, sinus dan diafragma normal, kemudian paru-paru, hilus kanan membesar lobulated, hilus kiri normal, corakan bronkovaskuler normal, tidak tampak bercak lunak. Kesannya proses spesifik atau TB paru pada anak, tidak tampak kardiomegali. Jadi seperti itu. Nah, kita bedakan dengan foto nomor 2. Foto nomor 2 kelainannya ini adalah bercak lunak. Bercak lunak kita harus bedakan dengan foto nomor 2, 3, 4, ini semuanya gambaran seperti bercak lunak. Mulai dari nomor 2 sampai 8 adalah gambaran seperti bercak lunak atau seperti awan, atau kita sebut juga infiltrat. Nah, kita harus lihat ini perbedaannya. Yang nomor 2 ini adalah bercak lunak untuk TB ini nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 8. Ini adalah gambaran variasi dari bercak lunak untuk tuberkulosis. Untuk nomor 2 khas. Jadi kalau misalnya kita lihat gambaran bercak lunak, terutama di apek atau lapang atas, yang pertama kali kita pikirkan adalah TB paru. Ya. Jadi kalau kelainan di apek dan lapang atas, yang pertama kita pikirkan adalah TB paru. Kenapa? Karena tuberkulosis ini pada paru-paru senang sekali dengan oksigen, sedangkan oksigen pada paru-paru itu paling banyak di apek dan lapang atas, ya. Jadi untuk memudahkannya, kita hubungkan dengan patofisiologi dari klinis penyakitnya itu sendiri, ya. Itu poinnya. Jadi kalau misalnya kita lihat kelainannya di apek atau lapang atas, kita pikirkan dulu itu adalah TB paru. Nah, nanti baru kita lihat gambarannya seperti apa. Yang pertama, kalau TB itu banyak sekali kelainannya, ya. Bisa bercak, bisa perselubungan, bisa konsolidasi, bisa milier, bisa fibrosis, bisa noda keras, bisa garis keras, bisa kavitas, bisa destroyed lung. Jadi hampir semua ada pada TB, ya. Tapi khasnya itu tadi, ada di apek atau lapang atas enggak. Kalau ada di situ, kita pikirkan itu dulu. Karena bisa tuberkuloma, gambarannya seperti nodul, ya. Bisa juga atelektasis karena pembesaran KGB-nya. Jadi kalau misalnya ada kelainan yang aneh, yang variatif, ya, klinisi bisa pikirkan itu adalah TB paru, ya. Jadi sangat penting sebenarnya klinis pada foto radiologi ini. Jadi diharapkan ketika nanti setelah jadi dokter, ya, terutama dokter umum ataupun jaga di ruangan, klinis ini penting. Jadi jangan menuliskan simptom atau keluhan pasien, misalnya sesak atau observasi febris. Akan lebih baik kalian tuliskan dengan diagnostik, ya, karena kalau misalnya tidak dituliskan diagnostik, kemungkinan kesalahan dari radiologi itu tinggi. Yang pertama karena kita tidak melihat pasien, yang kedua kita juga kadang tidak diberikan jalur untuk mengetahui pemeriksaan fisik ataupun labnya, ya. Jadi kalau gambaran-gambaran yang hampir mirip, ada kemungkinan nanti
salah membaca, ya, salah membaca. Kenapa? Karena kita hanya berdasarkan foto, ya, berdasarkan foto dari klinisnya. Jadi contohnya klinis menuliskan PPOK. Nah, radiologi ini akan melihat PPOK-nya tuh penyebabnya apa. Bisa karena TB, bisa karena bronkitis kronis, bisa karena emfisem, ya. Tapi kalau misalnya diagnosisnya cuman sesak atau observasi febris, nah itu agak membingungkan nantinya, ya, karena dari pemeriksaan fisik misalnya lebih ke pneumonia, tapi ternyata gambarannya hanya bronkitis, hanya bisa karena TB gitu, ya. Jadi lebih baik kalian biasakan untuk melakukan permintaan foto itu dengan diagnostik. Apalagi kalau lebih lengkap, misalnya curiganya ada kelainan atelektasis, tuliskan saja curiga terdapat tanda-tanda atelektasis. Atau misalnya di jantung, pasien kemungkinan congenital heart disease dengan cyanosis, ya. Nah, cyanosis ini akan membantu kita, oh ternyata betul cyanosis ini pada VSD misalnya, berarti ini VSD-nya yang Erlenmeyer syndrome gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu, komunikasi antar klinis atau yang memeriksa pasien dengan radiologi yang baik akan mempengaruhi nanti hasil dari bacaan radiologinya. Jadi jangan salahkan radiologinya jika beberapa foto bacaannya jauh dari klinis. Kenapa? Karena memang klinisnya juga memberikan informasi yang sangat minimal, dan kita pun tidak mungkin memeriksa satu persatu pasiennya. Kenapa? Karena foto yang kita baca juga cukup banyak, ya, cukup banyak, dan tidak hanya foto torak, ada CT scan, MRI dari kelainan kepala sampai kaki, ya. Oke. Nah, dari nomor 2 ini adalah gambaran dari bercak lunak. Nah, kalau yang ini adalah bayangan, yang nomor 3 ini adalah gambaran dari milier, ya, ukurannya 1 sampai 2 mili. Kalau ini adalah gambaran dari kavitas dengan bercak lunak di sekitarnya. Kalau yang nomor 8 ini gambaran garis keras atau fibrosis, ya, dengan noda keras dengan bercak lunak di sekitarnya. Jadi nomor 2, 3, 4, dan 8 ini adalah gambaran dari TB paru, ya. Nah, kita bedakan nih. Ini kan semuanya kayak awan. Ini juga kayak awan, ini juga gitu. Tapi ini awannya kok ngumpulnya di tengah. Ini juga sama, kok ngumpulnya di tengah. Nah, ini disesuaikan juga dengan patofisiologi. Jadi patofisiologinya, kalau pada edema paru, cairan ini diupayakan keluar ke hilus, sehingga si cairan ini menuju ke hilus semua. Nah, gambarannya seperti butterfly atau batwing sign. Ya, ini adalah gambaran dari edema paru. Kalau ini dibacanya gambaran perbercakan di 2/3 medial kedua paru, ya, dengan memberikan gambaran batwing atau butterfly, ya. Jadi batwing atau butterfly sign ini khas pada edema paru. Jadi ketika kita hubungkan dengan patofisiologi, maka akan lebih jelas, ya, gambarannya. Kenapa sih terjadi gambaran seperti sayap kupu-kupu atau sayap kelelawar? Oh, ternyata memang si cairan yang ada di paru-paru, karena memang tidak boleh ada di paru-paru. Pada kasus edema paru, dia dia harus dikeluarkan melalui jaringan lim tadi, ya. Nah, karena
pintu keluar masuknya lim itu ya, selain pembuluh darah dan bronkus itu adalah di hilus, maka pasti akan keluarnya itu menuju ke hilus. Nah, hilus itu posisinya di tengah ya, posisinya di tengah, sehingga gambarannya seperti butterfly atau batwing ya. Nah, bedanya kalau jantungnya tidak membesar berarti edema paru non kardiogenik. Kalau jantungnya membesar berarti edema paru yang kardiogenik ya. Nah, satu lagi ini sama, bercak seperti awan juga, tapi kok ini di lapang bawah. Nah, di lapang bawah ini biasanya penyebabnya adalah bronkopneumoni. Kalau bronkopneumoni dibacanya adalah perbercakan. Jadi membedakan antara kelainan dengan bacaan, nah itu juga memudahkan kita ya, memudahkan kita. Jadi jangan semuanya ditulis infiltrat ya, jangan semuanya ditulis infiltrat. Kalau saya sendiri untuk memudahkan, infiltrat atau bercak lunak itu hanya untuk kelainan TB ya, atau kelainan yang lain yang menyertai. Misalnya pada masa paru, bayangan opak dengan infiltrat di sekitarnya. Tapi khasnya adalah pada TB, untuk memudahkan saja. Tapi kalau untuk bronkopneumoni itu kita pakai kata-kata perbercakan. Ya, kenapa bronkopneumoni ini dia adanya di lapang bawah? Karena Staphylococcus itu dia setelah masuk akan mengikuti dari jalurnya bronkus. Nah, jalurnya bronkus ini kemudian gravitasi dia juga tidak suka udara, jadi dia menetap ya pada saat masuk bakteri itu masuk, menetapnya ya pasti harusnya semua bakteri itu masuk di lapang bawah. Kenapa lebih banyak di kanan? Karena secara anatomi yang kanan ini lebih landai dibanding yang kiri, karena yang kiri ini kan dibagi menjadi 2 lobus, kalau yang kanan ini 3 lobus. Nah, yang lobus superior sama medial ini karena ada lekukan ya, tidak landai, jadi agak sulit masuknya si bakteri, kecuali pasiennya sering tidur. Jadi pasti yang kena pertama adalah lapang bawah dulu dan kanan biasanya. Jadi kalau bronkopneumoni khasnya biasanya lapang bawah kanan. Ini adalah bronkopneumoni. Bedanya dengan pneumoni, kalau pneumoni itu bronkopneumoni yang terapinya tidak maksimal sehingga menjadi pneumoni. Nah, yang bronkopneumoni ini si cairan yang dihasilkan oleh bakterinya itu hanya baru mengisi beberapa alveolus. Makanya gambarannya masih perbercakan. Tapi kalau pneumoni ini karena antara alveolus dengan alveolus itu ada ada seperti saluran ya, sehingga mempercepat si cairan sekret dari bakterinya yang menginfeksi itu mengisi alveolus seluruh lobus ya. Jadi kalau pneumoni itu 1 lobus kelainannya, kalau bronkopneumoni itu hanya beberapa alveolus. Nah, pneumoni ini disebut perselubungan lagi, bukan perbercakan. Ya, itu untuk memudahkan saja. Oke. Tadi nomor 1 sudah kita ekspertise. Nomor 2, pada pasien ini berarti trakeanya di tengah, tampak bercak lunak di kedua trakea di tengah, jantung tidak membesar, sinus dan diafragmanya normal, kemudian hilusnya tertutup bayangan bercak lunak, corakan bronkofaskulernya tertutup bayangan bercak lunak, dan tampak bercak lunak di kedua lapang paru ya. Oke. Yang lainnya nanti kita bahas pada pemeriksaan tugas dari fotonya ya, yang akan kita baca pada hari ini. Nah, kita lihat ini foto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita lihat ini adalah gambaran dari perbercakan pada bronkopneumoni. Ini adalah gambaran dari perselubungan pada pneumoni yang tadi saya jelaskan. Jadi kalau pneumoni ini dia meluas sampai 1 lobus atau lebih.
Kalau bronkopneumonia dia baru beberapa alveolus, sehingga gambarannya masih seperti awan ya. Karena memang semuanya juga gambarannya putih ya. Jadi kalau dipikirkan ya memang seperti awan semua. Nah, kita pahami dengan patofisiologi sehingga kita ngerti, oh ternyata gambaran radiologi ini memang berbeda-beda. Berbeda-bedanya memang secara ilmiah sesuai dengan patofisiologi ya. Nah, bedanya kalau putihnya seperti ini, kita harus bedakan mana yang pneumonia, mana yang atelektasis. Kalau atelektasis bayangan opak, batas tegas, dia khas ada penarikan. Jadi kalau pneumonia, volume dari paru-parunya itu tidak terpengaruhi. Kalau atelektasis, volume dari paru-parunya itu berkurang ya. Jadi ada beberapa penyakit yang menyebabkan volume paru-paru berkurang, volume paru-parunya biasa-biasa aja, dan volume paru-parunya bertambah. Volume paru-paru bertambah pada emfisema ya. Oke. Nah, atelektasis ini tadi dia sukanya menarik ya. Orang-orang yang menarik ini punya sifat seperti atelektasis. Tanda dari atelektasis itu ada 3 ya, tanda langsungnya. Jadi kalau misalnya kita melihat ada opasitas bertambah dari opasitas bertambah dari paru-parunya yang kolaps ya, dari paru-parunya yang terobstruksi ya. Jadi biasanya penyebabnya adalah obstruksi, terobstruksi, biasanya bisa karena massa ataupun KGB, sehingga paru-parunya kolaps ya. Kemudian memadat. Kemudian karena pemadatan itu ya, dia akan menarik visura nih. Jadi yang pertama adalah opasitas yang bertambah, kemudian visuranya tertarik, biasanya visura minor dan mayor. Kemudian pada kelainan ini corakan mukovaskulernya pasti bertambah. Kenapa? Karena dia akan ada penyempitan di situ. Yaitu tanda langsungnya. Kalau tanda tidak langsungnya, pada atelektasis atas superior akan menarik trakea. Yang ada di atas-atas ini akan tertarik ya. Trakea, hilus itu adalah tanda tidak langsung. Kalau yang medial ini bisa menarik hilus, kemudian jantung ya, sela iganya menyempit. Kalau yang bawah menarik diafragma. Itu yang tanda tidak langsung. Maksud tidak langsung itu tidak semua atelektasis itu ada tanda-tanda itu ya. Jadi tergantung letaknya atelektasis. Tapi kalau tanda langsung pasti semua atelektasis ada tanda-tanda itu ya. Nah, kalau untuk pneumonia yang nomor 2 ini kita bilangnya perselubungan opak homogen atau inhomogen dengan air bronchogam. Air bronchogam ini bisa kita lihat nih seperti ini ya. Ini berarti bayangan perselubungan homogen dengan air bronchogam positif. Air bronchogam ini adalah udara dalam bronkus yang normal, yang masih normal. Jadi si cairan ini yang menutupi satu lobus ini menjadi seperti hamparan karena dia kan penuh tuh. Si lobus itu ada cairannya. Sedangkan paru-paru ini superposisi antara superior, medial, dan inferior. Sehingga ketika ada lobus yang normal, yang masih belum terinfeksi, dan bronkusnya itu masih normal, itu akan menjadi gambaran yang kontras ya. Jadi si cairannya itu seperti hamparannya. Nah, si udara dalam bronkus atau air bronchogam yang normalnya ini terlewat sehingga terlihat jelas. Nah, itu adalah ciri khas dari pneumonia ya. Kalau atelektasis kita sebutnya adalah bayangan opak batas tegas dengan penarikan visura minor. Kalau ini visura minor karena antara lobus superior dan medial ini dibagi menjadi visura minor. Kalau lobus medial dengan lobus inferior dibatasi oleh visura mayor ya. Kalau yang kiri itu visura mayor aja adanya, tidak ada visura minor. Jadi untuk bacaannya bayangan opak ya, kita tidak lagi memakai perselubungan atau perbercakan atau bercak lunak, tapi langsung bayangan opak. Jadi yang lainnya itu bayangan opak untuk memudahkannya. Bayangan opak tapi ini menarik
ya, menarik visura minor dengan gambaran golden sign. Kalau atelektasis lobus superior itu khas, ya, ada gambaran golden sign. Tapi pada posisi lateral nanti ada gambaran open umbrella sign. Oke, ini pasti corakan bronkovaskulernya bertambah pada sisi kanan, kalau yang kiri normal. Ya, ini adalah foto nomor 3 ini atelektasis lobus superior kanan. Nah, sedangkan yang nomor 4 ini bayangan opak noduler dengan ukuran bervariasi di kedua lapang paru. Ini gambaran dari metastasis intrapulmonal. Ya. Kalau ini gambaran dari massa. Ini 5, 6 dan 7 ini adalah gambaran dari massa. Ya. Massa paru, massa mediastinum, massa pleura dan massa mediastinum. Massa paru bayangan opak, batas tegas dengan infiltrat di sekitarnya, ya. Kalau massa pleura bayangan opak, batas tegas di hemitorak, ya. Ini massa paru kita pakai apek dan lapang atas. Tapi kalau di di pleura kelainannya kita pakai hemitorak. Kalau di mediastinum di tengah ini kita pakai tadi mediastinum atas, tengah atau bawah. Ya, kita ulangi lagi. Kalau yang nomor 5 tampak bayangan opak, batas tegas berspikula, ya. Jadi seperti ada durinya nih, dengan bercak lunak di sekitarnya. Ekspertisnya seperti itu. Kemudian kalau yang nomor 6 bayangan opak, batas tegas di hemitorak tengah kanan. Kalau yang nomor 7 bayangan opak, batas tegas di mediastinum tengah kiri dengan siluet sign-nya positif. Nah, siluet sign itu menentukan batas antara jantung dengan kelainan. Jadi kalau misalnya batas antara jantung dengan kelainannya terlihat, itu siluet sign-nya negatif, berarti posisinya ada di belakang. Sorry, ini berarti negatif ya, karena posisinya ada di posterior. Tapi kalau siluet sign-nya negatif, berarti dia bisa dibedakan, posisinya di belakang. Tapi kalau siluet sign-nya positif, tidak bisa dibedakan antara si jantung dengan si kelainan. Ini kemungkinan posisi si kelainannya itu sejajar atau di depan dari jantung. Nah, kalau ini adalah bayangan opak yang cairan atau bayangan opak yang terdapat di pleura, ya. Kita bisa bedakan kelainan kalau di pleura si sinusnya tidak terlihat. Beda dengan kelainan cairan yang ada di parenkim. Kalau parenkim sepenuh-penuhnya pasti si sinusnya akan tetap terlihat. Tapi kalau di pleura si sinusnya nggak kelihatan. Nah, kalau yang untuk nomor 8 kita ekspertise bayangan opak, batas tegas dengan hemitorak kiri bawah, ya. Jadi karena kelainannya kita di pleura, yang nomor 8 ini bukan lagi lapang paru tapi hemitorak. Nah, kemudian kita berlanjut ke gambaran kelainan yang lusen. Tadi gambaran kelainan yang gambarannya opak semua, baik itu di parenkim, di mediastinum dan di pleura, ya. Yang sekarang ada bayangan lusen. Kita tentukan dindingnya dulu. Kalau bayangan lusen dindingnya tipis atau tebal. Ini contoh yang tebal, dindingnya ini yang contoh yang tipis. Ini tipis semua. Nah, kalau dindingnya tipis, kita lihat ada bercak lunak nggak di sekitarnya. Kalau ada bercak lunak, apalagi di apek dan lapang atas, berarti ini adalah gambaran dari kavitas, ya. Kalau lebih dari 3 cm sampai 5 di atas 5 itu biasanya bula. Nah, bula ini perlu dibedakan dengan bleb. Kalau bula ini di parenkim, kalau bleb itu antara pleura parietas dan pleura visceral, ya. Gambarannya sama, bayangan lusen berdinding tipis. Ditambah lagi kalau misalnya gambarannya seperti honeycomb,
ya, honeycomb ini seperti ini ya, sarang lebah. Kemudian ini adalah gambaran dari bronkiektasis, bayangan lusen berdinding tipis dengan gambaran seperti honeycomb di kedua lapang paru. Ini adalah gambaran dari bronkiektasis ya. Kenapa bronkiektasis lebih sering di lapang tengah dan lapang bawah? Karena pada anatominya bronkus terminalis itu dia tidak ada jaringan kartilago, sehingga ketika bronkiektasis ini terjadi pada pasien bronkitis kronis yang terus-menerus kemudian menebal dindingnya, dia tidak balik lagi. Kenapa? Karena tidak ada jaringan kartilago yang menahan ya, sehingga gambarannya lama-lama bronkiektasis ini karena tidak ada jaringan kartilago dia akan membesar, tidak kembali lagi. Tapi kalau yang ada jaringan kartilagonya ketika dilatasi dia kembali lagi karena ada penahannya. Tapi kalau misalnya yang tidak ada penahannya, dia tidak bisa kembali lagi ya lama-lama, dan menyebabkan gambaran dari bronkiektasis. Biasanya pasiennya tidak ada keluhan. Kita juga harus lihat ada air food level nggak di situ. Jadi seperti bulan sabit, kalau ada air food level berarti bronkiektasis dengan infeksi sekunder. Nah, jika ada infeksi sekunder baru kita lakukan pemberian antibiotik. Kalau ini bayangan lusen berdinding tebal dengan air food level. Air food level ini menentukan gambaran dari abses. Jadi bayangan lusen berdinding tebal dengan air food level positif di lapang atas paru kanan. Ini pada kasus abses paru. Kemudian ini adalah kasus corakan bronkofaskulernya bertambah pada bronkitis kronis ya. Ini gambaran dari emphysem ya, gambaran yang sama ya. 6 dan 7 ini gambaran dari emphysem, bedanya ini miliampere secondnya terlalu tinggi. Ya, kalau ini miliampere secondnya cukup. Kemudian kalau yang nomor 8 ini bayangan lusen avaskuler dengan pleura line positif. Ya, ini pleura line-nya yang menyebabkan paru-paru kolaps ke medial di hemitorak kanan, atas, tengah, dan bawah kanan. Ya, jadi bedakan kanan kiri ya, biasakan bedakan. Nah, nanti akan terlihat perbedaan kalau yang kanan ini tidak ada corakan bronkofaskulernya sama sekali, sehingga pada pneumotorak kita sebutkan bayangan avaskuler, bayangan lusen avaskuler ya, dengan pleura line ini akan terlihat jelas, yang menyebabkan paru-paru kolaps ke medial di hemitorak atas, tengah, dan bawah kanan. Ini kelainan dari pleura, kita lihat di sini. Ini kelainan dari pleura atau disebutnya hemitorak ya. Ini bayangan opak, batas tegas di hemitorak kiri bawah dengan meniscus sign. Ini pada efusi pleura kiri. Kemudian bayangan lusen avaskuler dengan pleura line positif yang menyebabkan paru-paru kolaps ke medial di hemitorak atas, tengah, dan bawah kanan. Ini pada pneumotorak, bayangan lusen avaskuler dengan pleura line positif yang menyebabkan paru-paru kolaps dengan air food level. Ini hematotorak atau pneumotorak dengan efusi pleura, dan ini bayangan opak, batas tegas di batas tegas, tidak ada spikula ya, tidak ada infiltrat di sekitarnya. Kita juga harus lihat ada destruksi atau tidak di hemitorak tengah kanan. Ini adalah gambaran dari massa paru. Ya, untuk materinya, untuk materi kuliah dicukupkan sekian. Nanti kita akan bahas materi yang akan pada pembacaan foto.